Salam dan bahagia. Kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi pada modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran di mana guru menyusun dan menghadirkan materi pembelajaran serta aktivitas pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan individu setiap murid di dalam kelasnya. Hal ini didasarkan bahwa setiap murid adalah unik dan istimewa, sehingga mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan gaya belajar, minat, kebiasaan, pola pikir, dan kemampuan yang pasti berbeda-beda juga. Disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, menanggapi dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar tersebut, guru juga harus memahami 3 aspek kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana kemampuan murid berada. Minat murid. Minat yang dimiliki oleh setiap murid pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan anak lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca raport murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif serta diagnostik. Adapun strategi untuk pendiferensiasian pembelajaran adalah dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten. Dalam hal ini, konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses adalah strategi dalam membedakan proses atau memberikan pengalaman variatif yang harus dijalani oleh siswa sehingga memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Yang berikutnya adalah diferensiasi produk. Strategi ini mengacu pada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar siswa, penerapannya, dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajari oleh siswa. Tentu saja ada keterkaitan dari modul 1.1 hingga modul 2.1.
Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Hal ini sangat sesuai berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi juga, seorang guru penggerak harus memiliki sikap dan pemikiran yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Hal ini sangat sesuai dengan nilai dan peran dari guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid dapat diawali dengan pembentukan budaya positif melalui keyakinan kelas. Melalui keyakinan kelas yang terbentuk, diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan dengan optimal dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Semoga video ini dapat membantu kita semua untuk semakin memahami materi ini. Terima kasih, salam dan bahagia.